daripada Kristus boleh terus membersihkan jiwamu, menyegarkan jiwamu selalu setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara yang terberkati, jangan lupa saudara bisa tulis terberkati setiap hari mengikuti refresh dan reset ya. Thank you buat Bu Agnes Simba yang sudah menulis ya, thank you. Ya, saudara jangan lupa saudara yang terberkati, saudara bisa menulis seperti ini. Terberkati setiap hari lewat refresh dan reset, lalu kemudian saudara sebutkan kota dari mana saudara mengikuti channel ini. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara-saudari yang berkasih di dalam setiap hidup kita semua. Ya, thank you ya buat teman-teman semua dari Sarawak, Malaysia, dari Kapuk, dari Jawa Timur, dari Nganjuk, Pak Konco, thank you. Ya, buat Chen Lim, thank you dari Kapuk. Shalom juga Pak Andi Rasid, God bless you ya. Teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Shalom dalam setiap kehidupan kalian semua dimanapun kalian berada. Shalom buat teman-teman semua yang terkasih di dalam Kristus. Bu Ende Kaban, haleluya, apa kabar Ibu? Tuhan memberkati selalu dalam setiap kehidupannya ya. Terberkati Bu Eni, God bless you. Tuhan memberkati Bu Asyawan Biru, thank you. Dari Malaysia, Tuhan memberkati. Dari Jepara Bu Eni, God bless you ya. Dari Singapura Bu Sarali juga setia. Ya teman-teman semua, selamat pagi buat teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini? Dari Jawa Tengah, God bless you ya. Teman-teman semua yang dari Jawa Tengah, teman-teman semua yang dari Depok, God bless you. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati buat setiap kita semua. Dari Jogja, God bless you. Ya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, izinkanlah saya membagikan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini ya, dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, thank you ya buat teman-teman semua yang nulis dari Jogja, dari Solo, ya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Bahkan dari berbagai kota yang lain di Indonesia, dalam setiap hidup kita semua. Sekali lagi selamat pagi dari Sabah, Malaysia. God bless you ya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. KNF 22 Berta, Bu Berta, God bless you. Tuhan memberkati selalu dalam setiap kehidupannya. Semakin setia mengiring Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kita semua ya. Teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan, biar teman-teman yang lain tahu, yang mengikuti channel Pastor Deso tentunya dari berbagai wilayah, kota yang ada di Indonesia maupun di Malaysia, juga yang ada di Singapura, dalam setiap kehidupan kita semua. Sekali lagi shalom buat Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pagi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan dalam setiap hidup kita semua. Ya, dimanapun kita berada. Saudara, saya ingin kita jujur sejenak di hadapan Tuhan. Mungkin minggu ini atau bahkan saat ini juga di dalam setiap kehidupan kita semua, ada di antara kita yang merasa seperti sedang berjalan di padang gurun. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ada yang sedang merasa berjalan di padang gurun yang panas. Rasanya lelah, rasanya kering, rasanya sepi dalam setiap kehidupan kita semua. Kalian datang ke gereja, mungkin juga dalam setiap kehidupan kalian dengan beban yang berat dalam kehidupan kalian semua. Mungkin ada masalah ekonomi yang tidak kunjung selesai, tidak kunjung usai. Mungkin pergumulan keluarga yang tidak terlihat orang lain dalam setiap kehidupan kita semua. Atau bahkan pergumulan dengan diri sendiri, di mana kalian merasa tidak berharga dalam kehidupan kalian semua. Ada istilah yang sering kita dengar tapi jarang kita akui, ya Bapak Ibu Saudari, yaitu kelelahan mental. Ya Bapak Ibu Saudari, sering kita dengar kelelahan mental, tapi jarang kita akui dalam setiap kehidupan kita semua. Mungkin saja saudara dan saya ada di dalam setiap momen-momen itu dalam kehidupanmu, tetapi saudara tidak mengakuinya. Atau mungkin saudara dan saya sedang mengalami depresi. Saudara, rasanya seperti kita ingin berteriak di dalam gua yang gelap, tapi hanya suara kalian sendiri yang terdengar bergema dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara, hari ini saya percaya firman Tuhan ini bukan untuk menambah bebanmu, tetapi untuk memberitahukan bahwa Tuhan Yesus memberi kita sebuah senjata rahasia, yaitu senjata ini tidak membutuhkan peluru, tidak membutuhkan tenaga yang besar, tetapi justru keluar dari hati yang percaya. Senjatanya adalah namanya sukacita. Senjatanya adalah sukacita. Saudara, bukan sukacita karena masalah selesai, tetapi sukacita karena kita tahu siapa yang berjalan bersama dengan kita di padang gurun dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu,
Alkitab berkata bahwa iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan salah satu taktik pencurian terhalus dari si iblis di zaman ini adalah mencuri sukacita kita semua. Saudara, ketika sukacita kita hilang, maka iman kita menjadi kering. Ketika iman kita kering, maka kita menjadi mudah putus asa di dalam setiap kehidupan kita semua. Dan ketika kita putus asa, kita mulai mempertanyakan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Lihatlah sekeliling kehidupan saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Dunia menawari kita jutaan cara untuk berbahagia atau untuk mencari kebahagiaan. Dunia menawarkan hiburan, dunia menawarkan alkohol, dunia menawarkan belanja, bahkan sampai diskon besar-besaran Bapak Ibu Saudari. Bahkan juga obat-obatan yang terlarang. Tetapi dunia tidak pernah bisa memberi kita sukacita sejati. Saudara yang terkasih, dunia hanya memberi kita plester luka untuk pendarahan bagi setiap kehidupan jiwamu. Tetapi hari ini Tuhan ingin mengupah setiap plester itu dan menyembuhkan lukanya secara permanen dalam setiap kehidupan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Tuhan tidak hanya ingin kita tersenyum, tetapi Dia ingin kita memiliki kekuatan surgawi yang membuat iblis gemetar. Saudara, karena orang yang bersuka cita karena Tuhan tentunya adalah benteng yang tidak bisa dihancurkan. Mari kita buka firman Tuhan, atau mari kita belajar setiap kebenaran ini dan temukan bagaimana sukacita menjadi amunisi dalam kehidupan kita, khususnya dalam peperangan rohani. Bapak Ibu, ya satu ketika ada sepasang suami istri yang sudah lama menikah. Suatu hari istrinya sedang merasa sangat stres, sangat depresi karena capek ngurusin anak, ngurusin rumah, wajahnya muram sekali. Lalu kemudian sang suami melihat istrinya yang lagi murung itu dan ingin menghibur istrinya. Lalu dengan gaya romantis menurut versi suaminya, Bapak Ibu Saudari, sang suami berkata, "Sayang, kamu tahu nggak, di mataku kamu itu seperti anggur," kata suaminya. Lalu kemudian sang istri langsung melotot marah, Bapak Ibu Saudari. Mukanya merah padam. Ya, istrinya berkata, "Apa maksudmu? Maksudmu aku ini semakin tua gitu ya? Semakin lama semakin asam gitu? Atau aku membuat kamu ini mabuk dalam setiap kehidupan keluarga ini?" Ya, istrinya langsung berkata seperti itu. Lalu Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan, suaminya kaget setengah mati. Bukan maksudnya seperti itu. Dia buru-buru menjawab, "Bukan itu sayang, bukan itu maksudku." Lalu kemudian kata istrinya, "Apa maksudmu? Coba jelaskan." Lalu suami yang gugup itu mulai berkata kepada istrinya, "Maksudku, anggur itu kan semakin lama semakin disimpan kan makin berharga sayang. Dan kamu itu belum sampai selesai." Lalu kemudian istrinya menjawab lagi, "Jadi kamu kira aku ini barang antik apa?" Kata istrinya. Ya, istrinya ini marah lagi Bapak Ibu Saudari. Lalu melihat istrinya semakin naik pitam, sang suami akhirnya, saudari dikasih oleh Tuhan, dia berkata kepada suaminya, kepada istrinya maksud saya dengan senyuman, "Ya sudahlah sayang, lihatlah dirimu sendiri. Kamu itu sampai marah-marah begitu, padahal aku cuma pengen bilang, di mataku itu kamu itu seperti anggur. Karena melihatmu ya sudah membuat hatiku tenang dan senang. Ya seperti orang yang baru minum anggur yang menyegarkan. Tapi mungkin karena hatimu lagi muram, kamu lagi kesal, semua kata-kata manis itu jadi seperti terasa seperti sindiran dalam setiap kehidupanmu." Bapak Ibu, hal ini mengajarkan kita semua ada kebenaran yang dalam lewat cerita ini, lewat ilustrasi ini. Ketika hati kita diliputi oleh perasaan murung dan keputusasaan, saudara, kita ini cenderung salah memahami ya kehidupan orang-orang di sekitar kita semua. Bahkan saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita cenderung salah memahami firman Tuhan sekalipun. Kita bisa mendengar khotbah tentang kasih Tuhan, tetapi kita merasa Tuhan sedang menghukum setiap kehidupan kita semua. Kita baca ayat firman Tuhan tentang sukacita, tetapi kita pikir itu hanya untuk orang-orang yang tidak punya masalah. Dan hari ini Tuhan ingin membersihkan kacamata rohani kita semua. Jangan biarkan keputusasaan memutarbalikan kebenaran Tuhan
dalam setiap kehidupan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara, gunakanlah sukacita di dalam setiap batinmu sebagai senjata untuk kita melawan depresi dan keputusasaan. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, kita hidup di zaman di mana peperangan terbesar umat manusia tidak lagi terjadi di medan fisik, tetapi di medan pikiran dan perasaan dalam setiap kehidupan kita semua. Depresi dan keputusasaan itu adalah dua musuh bebuyutan jiwa yang mencoba merampas identitas kita sebagai anak-anak kerajaan sorga. Namun Allah tentunya tidak membiarkan kita untuk bertempur dengan tangan kosong. Firman Tuhan mengajarkan kita sebuah strategi ilahi yang mungkin sering kita abaikan, yaitu sukacita yang daripada Tuhan. Bukan sekedar perasaan, tetapi adalah senjata ofensif yang ampuh, yang dapat menghancurkan benteng-benteng kegelapan dalam setiap kehidupan jiwa kita. Saudara, mari kita melihat bagaimana kebenaran firman Tuhan ini dapat membongkar strategi iblis dan tentunya memenangkan kembali sukacita di dalam setiap kehidupan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara, yang pertama saya mau mengajak kita semua, sukacita adalah kekuatan dari setiap identitas kita sebagai anak-anak Allah. Sehingga itu tentunya dapat melawan depresi dengan sorak kemenangan dalam setiap kehidupan kita semua. Nehemia 8 ayat yang ke-10 Bapak Ibu Saudari dikatakan demikian. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Saudara, dalam teks aslinya kata perlindungan itu Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, itu juga dapat berarti benteng, ya. Kata perlindungan juga dapat berarti kekuatan. Jadi jangan kamu bersusah hati, sebab Bapak Ibu Saudari, sukacita karena Tuhan itulah benteng atau kekuatanmu. Jadi artinya sukacita bukan sekedar hiasan, melainkan sebuah tempat perlindungan yang kuat di saat musuh tentunya menyerang dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, Mazmur 16 ayat yang ke-11 dikatakan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Bapak Ibu, sukacita sejati itu bersumber dari kehadiran Tuhan, dari presence of God dalam setiap kehidupan kita semua. Itulah sumber sukacita sejati dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara dan saya merasakan kehadiran Tuhan. Saudara menikmati presence of God dalam setiap hidupmu. Bukan dari setiap keadaan-keadaan kita. Jadi ketika kita berada di dalam hadapan Tuhan atau di hadapan Tuhan, baik di dalam doa, di dalam pujian, di dalam merenungkan firman Tuhan, kita ini sedang memasuki zona aman. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara sedang memasuki zona aman, zona perlindungan, di mana setiap panah-panah depresi, panah-panah daripada si jahat itu kehilangan dayanya di dalam setiap kehidupan kita semua. Karena Bapak Ibu Saudari, saudara sedang berada di hadapan Tuhan. Saudara sedang berada di dalam hadirat Tuhan. The presence of God dalam setiap hidup kita semua. Saudara, itulah yang saudara dan saya rasakan ketika saudara ada di dalam hadirat Tuhan. Saudara, ada sukacita berlimpah-limpah dalam kehidupan kita semua. Sehingga sukacita yang berlimpah-limpah itu, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, itu mematahkan setiap panah-panah depresi. Dan semua itu kehilangan dayanya ketika saudara dan saya ada di dalam hadirat Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara, Raja Daud dalam setiap kehidupannya, di saat dia mengalami kejatuhan, di saat dia mengalami dosa dalam kehidupannya, ya saudara bisa sambil tap-tap layar, saudara bisa share channel ini, saudara bisa berbagi gift dan lain sebagainya jikalau saudara terberkati lewat platform masing-masingnya Bapak Ibu Saudari. Saudara, saat Daud mengalami kejatuhan, dosa, dan kehancuran di dalam setiap keluarga, dalam setiap kehidupannya, dia menulis Mazmur 51. Saudara, di tengah-tengah keputusasaan yang mendalam, dia tidak hanya meratap tetapi dia juga berdoa dalam setiap kehidupannya. Dia mengatakan, kembalikanlah kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Saudara, Daud tahu bahwa untuk bangkit dari setiap lumpur dosa, dia membutuhkan sukacita. Dia membutuhkan keselamatan sebagai kekuatan untuk pemulihan dirinya.
Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, maka pemaknaan pada bagian yang pertama ini, pemaknaan yang pertama yang bisa kita ambil adalah bahwa sukacita Tuhan itu adalah ketika saudara sedang memproklamasikan bahwa kita ini lebih dari pemenang. Saudara, depresi itu membuat kita fokus kepada masalah, tetapi sukacita mengalihkan fokus kita ya kepada sang pemenang atau sang pemberi kemenangan di dalam setiap kehidupan kita semua. Maka mari saudara, sukacita Tuhan itu adalah proklamasi bahwa kita ini lebih daripada pemenang dalam setiap hidup saudara. Yang kedua, saudara, sukacita itu berfungsi seperti sistem kekebalan bagi setiap tubuh kita. Ya, sukacita itu berfungsi seperti sistem kekebalan rohani dalam setiap kehidupanmu. Jadi ketika roh kita kuat, ketika roh kita penuh dengan sorak-sorai Bapak Ibu Saudari, maka racun keputusasaan itu sulit masuk ke dalam setiap jiwa kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Ya, karena sukacita itu berfungsi seperti sistem kekebalan rohani dalam hidupmu dan hidupku. Maka Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, ketika kita bersukacita, saudara sedang membangun spirit yang kuat. Ya, saudara sedang membangun spirit yang kuat dan penuh dengan sorak-sorai. Maka racun apapun yang iblis coba tebarkan di dalam setiap hati dan kehidupanmu, saudara, itu sulit masuk dalam setiap kehidupan jiwa kita semua. Bapak Ibu, ada seorang pendeta yang mengunjungi seorang jemaat yang sedang murung. Bapak pendeta ini berkata kepada jemaatnya, "Mengapa mukamu muram?" Ia tanya Bapak pendeta. Lalu jemaat itu menjawab, "Pak pendeta, saya ini sedang dalam ujian iman Bapak pendeta. Saya memutuskan untuk tidak tertawa, tidak bersukacita selama 40 hari seperti Yesus berpuasa Bapak pendeta," kata jemaatnya. Lalu kemudian pendeta itu tersenyum dan berkata, "Nak, Yesus itu berpuasa 40 hari, tetapi Alkitab tidak pernah bilang dia murung dalam setiap kehidupannya." Saudara, Bapak pendeta ini berkata, setelah puasa justru Yesus malah bangkit dalam kemuliaan. Bapak Ibu, iblis itu lebih takut pada orang Kristen ya yang sukacitanya penuh dalam setiap kehidupan imannya daripada orang Kristen yang cemberut ya, yang murung karena masalah. Dulu waktu saya muda saya punya kawan Bapak Ibu Saudari, saya nggak usah sebutkan nama ya. Tetapi waktu saya muda saya pernah punya kawan. Pokoknya kalau dia lagi cemberut, dia lagi bergalau hatinya saudara, itu kelihatan. Mau pelayanan gak pelayanan itu kelihatan dari mukanya. Ya cemberut, ngambek dan lain sebagainya. Itu kelihatan dari mukanya Bapak Ibu Saudari. Jadi kita tahu kalau dia lagi ada masalah, kelihatan dari mukanya dalam setiap kehidupannya. Kemana-mana jadi gak happy, pelayanan pun jadi gak happy dalam setiap kehidupannya pada saat itu. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan biarkan iblis mencuri sukacitamu. Karena sukacita orang percaya tentunya adalah genderang perang di telinga musuh dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, setiap pagi sebelum melihat berita yang buruk, sebelum saudara melihat media sosial dalam kehidupanmu, luangkanlah waktu untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saudara bisa bangun jam 5 pagi untuk berdoa secara pribadi. Atau saudara juga bisa mengikuti channel Pastor Ndeso kalau memang saudara terberkati lewat channel ini. Ya, luangkan waktumu untuk masuk ke hadirat Tuhan melalui setiap lagu pujian, penyembahan. Biarkan sukacita itu menjadi sarapan rohani bagi jiwamu setiap hari. Katakan amin. Saudara yang terkasih, mari jangan apa-apa bangun pagi udah nonton berita, udah lihat media sosial, tanpa berasa sudah 15 menit scroll doang nonton. Tanpa berasa nanti sudah setengah jam, 1 jam. Padahal kalau waktu 1 jam itu saudara bisa datang dalam hadirat Tuhan berdoa. Saudara, itulah kekuatan bagi jiwamu. Ya Bapak Ibu Saudari. Biarkan sukacita itu menjadi sarapan rohani bagi jiwa kita semua. Saudara, mari jika nanti setiap malam tuliskan 3 hal kecil yang membuat kalian bisa bersyukur pada hari itu. Bahkan di hari yang buruk sekalipun, tuliskan Bapak Ibu Saudari 3 hal. Mungkin hal-hal yang kecil, tetapi membuat kita tetap bisa bersyukur akan hari itu dalam setiap kehidupan kita semua.
Saudara-saudari, inilah yang pertama saya mau mengajak kita semua, bahwa sukacita adalah identitas dari setiap anak-anak Allah. Sehingga lewat itu semua, kita semua dapat melawan depresi dengan sorak-sorak kemenangan dalam setiap hidup kita semua. Yang kedua, saudara, saya mau mengajak kita semua untuk melihat bagaimana kebenaran firman ini tentunya membongkar strategi iblis dan tentunya memenangkan kembali sukacita kita semua di dalam hadirat Tuhan. Ya, poin pertama saudara sudah belajar. Dan poin kedua, Bapak Ibu Saudari, sukacita adalah tindakan iman. Ya, tadi sukacita adalah identitas kita. Yang kedua, saudara, sukacita adalah tindakan iman. Kita dapat melawan keputusasaan tentunya dengan iman, dengan urapan yang berasal daripada Tuhan. Yakobus 1 ayat 2 sampai 3 berkata demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan atau sukacita yang murni ya Bapak Ibu Saudari kata ini. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara, kata anggap dalam bahasa Yunaninya adalah hegeomai ya. Hegeomai yang berarti saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan ya, memimpin, memerintah atau memutuskan. Ini adalah tindakan supaya saudara memilih untuk memiliki sukacita di tengah-tengah kehendak bebasmu. Saudara, sukacita adalah keputusan iman, bukan respon terhadap keadaan, tetapi saudari kita diperintahkan atau saudara kita memerintahkan jiwa kita untuk bersukacita karena kita percaya Tuhan itu sedang bekerja. Walaupun kita tidak melihat, tetapi di balik layar itu, di balik background setiap kehidupan kita semua, Tuhan sedang bekerja di alam roh Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupan kita semua. Makanya kita memerintahkan jiwa kita untuk bersukacita. Saudara, sukacita sekali lagi adalah tindakan iman kita semua untuk melawan keputusasaan. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26, Paulus dan Silas itu dipenjara. Perhatikanlah, saudara, mereka tidak menunggu bebas baru bersukacita di dalam setiap hidup mereka. Ya Bapak Ibu Saudari, Paulus dan Silas ketika dipenjara, mereka tidak menunggu bebas dulu baru bersukacita. Tetapi saudari, Alkitab berkata, kira-kira tengah malam Paulus dan Silas itu berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Lalu kemudian sukacita mereka itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tentunya adalah tindakan ofensif. Ya Bapak Ibu Saudari, dan hasilnya terjadilah gempa bumi. Terjadilah rantai itu terputus dalam setiap hidup mereka. Dan pintu penjara itu terbuka dalam setiap kehidupan Paulus maupun Silas. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, Paulus dan Silas, mereka ada di situasi yang paling kelam dalam setiap hidup mereka. Mereka dipukuli, kaki mereka dibelenggu. Saudara, mereka ada di penjara yang terdalam dalam setiap kehidupan mereka. Mungkin ada depresi yang mengetuk pintu hati mereka. Ya Bapak Ibu Saudari, mau mencoba setiap hidup mereka. Namun saudara, Paulus dan Silas menggunakan sukacita sebagai senjata ya dalam setiap kehidupan mereka untuk memuji Allah, untuk menyembah Allah pada saat itu. Maka pujian di dalam setiap kehidupan kita semua bukan pelarian. Saudara, setiap kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, itu bukan pelarian. Itu bukan kegilaan Bapak Ibu Saudari, melainkan itulah serangan rohani yang dapat menghancurkan fondasi-fondasi penjara di dalam setiap kehidupan saudara dan saya maupun orang-orang yang sedang kita doakan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, maka bagian yang kedua saudara diingatkan, sukacita adalah tindakan iman. Makna yang pertama yang bisa kita ambil dalam setiap kehidupan kita semua, saudara, sukacita di tengah badai itu adalah bukti bahwa dunia tidak berkuasa atas setiap kehidupan kita semua. Ketika kita bersukacita di tengah-tengah badai kehidupan kita semua, itulah bukti bahwa dunia tidak berkuasa atas kehidupan saudara dan saya. Kristuslah yang berkuasa, yang setuju katakan amin. Yesuslah yang berkuasa, yang setuju katakan amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah tentunya tamparan iman ya bagi setiap orang-orang yang memiliki muka ya untuk berputus asa di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, mari tunjukkan
Bahwa badai di tengah-tengah kehidupan kita semua itu tidak berkuasa atas hidup kita semua. Karena ada sukacita yang berasal daripada Tuhan. Kristuslah yang berkuasa. Yesuslah sukacita kita semua. Bapalah sumber segala sukacita dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, inilah yang pertama. Ada sukacita di tengah-tengah badai. Itulah bukti bahwa dunia tidak berkuasa atas kehidupan kita semua. Pemaknaan yang kedua, saudara, pujian dan penyembahan itu tentunya ada pelatuk, Bapak Ibu Saudara. Adalah pelatuk dari senjata sukacita. Kalau di tengah-tengah senjata, kalau saudara pernah lihat senjata, itu ada seperti pelatuk, Bapak Ibu Saudara, untuk menembakkan pelor namanya, Bapak Ibu Saudara. Saya tahunya itu pelor ya. Ya Bapak Ibu Saudara, untuk menembakkan pelornya. Ada pelatuknya Bapak Ibu Saudara. Nah, pujian dan penyembahan itu seperti pelatuk dari senjata sukacita itu. Jadi ketika saudara sedang memuji Tuhan, saudara kita sedang mengizinkan Roh Kudus untuk mengurapi jiwa kita. Untuk memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saya mau mengajak kita semua dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara yang terkasih, mari, ada seorang gadis yang kecil yang pada saat itu sedang ketakutan saat badai petir datang dalam setiap kehidupannya. Dia bersembunyi di lemari, Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian mamanya membuka pintu dan berkata, "Nak, jangan takut. Tuhan beserta denganmu," kata mamanya. Lalu gadis kecil itu menjawab, "Mama, aku tahu Tuhan besertaku, tapi aku ingin wajah yang punya tangan, wajah yang bisa kupeluk dan lain sebagainya." Lalu ibunya atau mamanya memeluk daripada setiap anak ini. Saudara, ini sama seperti itu. Kadang kita tahu Tuhan beserta, tetapi jiwa kita kadang butuh pelukan yang nyata dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, sukacita itu tentunya adalah pelukan Bapa yang kasat mata dalam setiap hidup saudara dan saya. Ketika kita bersukacita, kita sedang memeluk Bapa kita semua yang di sorga. Kita sedang memeluk setiap janji-janjinya dan membuat rasa takut, kehilangan tempat untuk berpijak dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saudara, mari, saat rasa putus asa mulai datang dalam setiap hidupmu, jangan diam. Ya, jangan diam. Mungkin saudara bisa langsung berdoa atau segera putar musik rohani dan bernyanyilah. Bernyanyilah dengan keras seperti Paulus, seperti Silas. Saudara, bunyikan musik di dalam setiap penjara masalah-masalahmu dalam setiap hidupmu. Gaungkan setiap firman Tuhan yang saudara bisa baca, yang saudara bisa deklarasikan, yang tentunya memberkati jiwamu. Ya, ayo, jangan didiamkan saat rasa putus asa mulai datang dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya Bapak Ibu Saudari, Bapak Ibu, kalian juga bisa melakukan puasa media sosial. Kalau saudara dan saya pusing lihat media sosial hari-hari ini, ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, karena kan sekarang sumber informasi itu begitu deras sekali. Ya, kalau dulu saudara kita hanya bisa, kalau kita pengen tahu informasi berita dunia luar atau negara kita, wilayah kita, bisa membeli koran. Ya, korannya pun saudara kasih oleh Tuhan sesuai dengan yang kita suka. Ya, misalkan Kompas, misalkan dulu apa Pos Kota dan lain sebagainya. Ya, sehingga kita bisa mendengar berita lewat setiap pembacaan-pembacaan itu. Kita izinkan, kita mesti beli dulu, baru berita itu bisa kita baca. Kalau sekarang Bapak Ibu Saudari, semua berita itu saudara, semua sudah mengalir deras di dalam setiap media sosial yang kita punya. Ya, hati-hati Bapak Ibu Saudari dari setiap apa yang kita baca. Saudara, kalau itu menimbulkan saudara menjadi iri hati, saudara menjadi stres karena berita-berita yang kau baca, mendingan kau puasa media sosial. Yang membuat saudara akhirnya jadi membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain, mendingan saudara puasa media sosial. Dan gantikan dengan puasa, ya Bapak Ibu Saudara, maksud saya gantikan dengan setiap pujian. Beri waktu 15 menit secara khusus untuk kita menyanyi, untuk kita bersorak bagi Tuhan. Ya, saya ingat beberapa minggu yang lalu ketika saya ada di Batam, saya ketika waktu pulang Bapak Ibu Saudari dari sebuah pantai, yaitu ketika itu sore atau malam hari, ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, kami bernyanyi, kami berteriak, kami memuji Tuhan di dalam mobil pada saat itu, di kendaraan ketika kami pulang.
Yang mungkin kalau orang dunia melihat kami seperti orang gila Bapak Ibu Saudara. Tetapi justru kami meyakini bahwa ketika kami memuji, ketika kami menyembah Tuhan, kami sedang menarik kuasa Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kami maupun pelayanan kami pada saat itu. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita terus menyanyi dan bersorak bagi Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Milikilah waktu-waktu khusus, ya, mungkin bisa 15-20 menit saudara bisa menyanyikan, ya, dan saudara bisa bersorak bagi Tuhan dalam setiap kehidupan saudara. Inilah yang kedua, sukacita adalah tindakan iman sehingga saudara dapat melawan keputusasaan dengan urapan yang berasal daripada Tuhan dalam setiap hidupmu dan hidupku. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sukacita itu adalah buah roh. Saudara, untuk melawan kehampaan di dalam setiap kehidupan kita semua, saudara, kita melawannya dengan sukacita, ya, karena kita percaya sukacita itu adalah buah roh. Kita melawan kehampaan itu dengan kehadiran Roh Kudus dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, buah roh ialah sukacita. Saudara, sukacita adalah buah. Itu bukan hasil usaha manusia. Saudara, buah itu tumbuh karena hubungan. Ya, ingat baik-baik. Buah itu dapat tumbuh di dalam setiap kehidupan kita semua karena ada hubungan yang kita bangun dengan sang sumber kehidupan setiap harinya dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Maka itu pasti akan ada buah sukacita. Tapi kalau saudara berusaha untuk senyum tetapi tidak pernah Bapak Ibu Saudari memiliki hubungan dengan sang sumber hidup itu, maka Bapak Ibu Saudari, itulah yang namanya senyum kepalsuan di dalam setiap kehidupanmu. Karena kalau Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kamu senyum tetapi tidak pernah saudara memiliki hubungan dengan sang sumber kehidupan itu, yaitu Bapamu yang di sorga, Bapak Ibu Saudari, maka Bapak Ibu Saudari, tidak akan ada yang namanya sukacita yang lahir dalam setiap kehidupanmu. Tidak akan ada yang namanya buah yang tumbuh. Karena saudara tidak memiliki hubungan yang benar dengan sang sumber hidup itu, yaitu pokok anggur itu dalam setiap kehidupan saudara. Seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 15. Saudara, depresi itu seringkali adalah gejala dari kekeringan rohani dalam setiap hidup kita semua. Orang-orang yang kering rohaninya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mulai menunjukkan setiap gejala-gejala depresi dalam setiap hidup mereka. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, catat baik-baik. Depresi seringkali adalah gejala awal, ya, dari setiap kekeringan rohani. Karena kita terputus dari sumber kehidupan. Karena saudara tidak pernah belajar dalam setiap kehidupanmu untuk mengajak jiwamu untuk berdoa, membangun Bapak Ibu Saudari alat pertahanan seperti Daniel membangun setiap kehidupan doanya 3 kali sehari. Bapak Ibu Saudari, kita berpikir, ya sudahlah, tanpa doa juga bisa hidup, tanpa doa juga bisa berjalan. Padahal Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, doa itu sebagai alat pertahanan, defense system dalam setiap kehidupan iman kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ayo saudara, Roma 14 ayat yang ke-17 dikatakan demikian, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, soal damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara, kata oleh ini di sini menunjukkan sumbernya. Kita tahu bahwa sukacita yang sejati, ya Bapak Ibu Saudari, bersumber daripada Allah di dalam setiap kehidupan kita semua. Maka sukacita yang menjadi senjata itu adalah sukacita supernatural yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Ya, oleh Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita semua. Ini tidak bergantung pada logika manusia dalam setiap hidup saudara. Makanya kalau saudara melihat orang-orang di dalam Tuhan itu, dia tetap bisa bersuka cita. Padahal masalahnya besar, sebesar gunung Bapak Ibu Saudari. Tetapi dia tetap bersuka cita karena dia punya Allah yang lebih besar dari setiap masalah-masalah yang sebesar gunung itu. Saudara, mari, saya percaya, ya, sukacita supernatural yang dihasilkan dalam setiap kehidupan anak-anak Allah itu dari Roh Kudus. Karena tidak bergantung pada logika manusia, tapi bersandar kepada sang sumber dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, Habakuk itu nabi, ya. Pada saat itu dia hidup di masa yang sangat kacau.
penuh dengan kekerasan secara nasional, itu hancur Bapak Ibu Saudari kehidupan bangsa itu. Namun Habakuk Bapak Ibu Saudari, dia membuat pernyataan iman yang paling luar biasa menurut saya ya Bapak Ibu Saudari. Dia berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Aku akan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Logika manusianya nggak dapat Bapak Ibu Saudari. Kok bisa? Ya, padahal pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak menghasilkan buah. Kok dia bisa bersorak-sorak di dalam Tuhan? Logika manusia nggak dapat. Ya, kok bisa omset nggak naik-naik? Omset semakin nyungsep kita bersuka cita. Kerjaan, ketika kita nggak ada kerjaan, kita di PHK, kok bisa? Masalah bertubi-tubi dalam setiap kehidupan kita semua, kok bisa? Kita masih bisa bersorak-sorak di dalam Tuhan. Secara logika tidak masuk. Tetapi Habakuk Bapak Ibu Saudari, inilah pernyataan imannya. Dia akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Dia akan tetap beria-ria di dalam Allah. Karena Allah lah yang menyelamatkan setiap kehidupannya. Ini adalah sukacita di dalam setiap kehidupan Habakuk, di mana dia memilih untuk percaya pada karakter Allah. Dia memilih untuk percaya pada karakter Tuhan, meskipun realitas kehidupannya berkata sebaliknya dalam setiap kehidupannya. Allah tetap setia dalam setiap kehidupannya. Allah tetap memelihara setiap kehidupan Habakuk. Dia penyedia yang sempurna dalam setiap kehidupannya Habakuk. Demikian juga dalam setiap kehidupan kita semua. Maka pemaknaan yang pertama, saudari, pada bagian yang ketiga, di mana saudara belajar pada saat hari ini, sukacita adalah buah roh. Sehingga saudara dapat melawan kehampaan dengan kehadiran Roh Kudus dalam setiap hidup saudara. Saudara, pemaknaan yang pertama yang bisa kita ambil dalam setiap kehidupan kita semua, bahwa sukacita itu tidak bisa, ya Bapak Ibu Saudari, bahwa sukacita sejati itu tidak bisa dipalsukan oleh dunia. Saudara, sukacita sejati itu tidak bisa dipalsukan oleh dunia. Ini adalah tanda tangan daripada Roh Kudus di dalam setiap hidup kita semua. Ketika dunia melihat saudara dan saya bersukacita di tengah-tengah penderitaan, itu adalah kesaksian yang paling kuat. Loh, kenapa dia bisa bersukacita? Padahal hidupnya lagi menderita, padahal hidupnya lagi kesusahan dan lain sebagainya. Tetapi kita sebagai anak-anak Allah, kita memilih untuk bersukacita di tengah-tengah penderitaan kita semua. Itu adalah kesaksian yang paling nyata, kesaksian yang paling kuat dari khotbah manapun. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, sukacita sekali lagi tidak bisa dipalsukan oleh dunia dalam setiap kehidupan kita semua. Karena itu lahir dari hubungan yang benar dengan Allah dalam setiap kehidupan kita semua, yang dihasilkan oleh Roh Kudus dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Saudara yang terkasih, pemaknaan yang kedua, bahwa sukacita roh dalam setiap kehidupan kita semua, saudara, itu adalah antidepresan ilahi. Ya, biasanya orang-orang yang depresi itu ada obat-obat Bapak Ibu Saudari yang mereka minum, ya, obat antidepresan, obat ini dan lain sebagainya sebagai antidepresi, sehingga mereka tidak mengalami depresi dalam setiap kehidupan mereka. Tetapi sekali lagi, sukacita roh di dalam setiap kehidupan kita semua, itulah antidepresan ilahi dalam setiap hidup kita semua. Dunia menawarkan obat penenang dalam setiap kehidupan kita semua, tetapi Tuhan menawarkan kehadirannya yang menenangkan dalam setiap hidup saudara. Amin. Tuhan menawarkan kehadirannya yang menenangkan, bukan lewat obat-obat depresi itu, tetapi sukacita yang saudara miliki di dalam setiap hidupmu. Itulah Bapak Ibu Saudari, antidepresan ilahi yang diberikan Allah bagi setiap hidup saudara dan saya. Obat itu bisa membuat tidur Bapak Ibu Saudari. Ya, obat dari dunia itu bisa membuat saudara tidur. Tetapi hanya Roh Kudus yang tentunya memberikan ketenangan saat saudara terbangun kembali untuk menghadapi setiap masalah-masalah itu. Roh Kudus yang akan memberikan hikmatnya. Maka Bapak Ibu Saudari, mari miliki sukacita roh itu, ya, sebagai antidepresan ilahi dalam setiap hidupmu dan hidupku. Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, coba bayangkan ada dua buah gelas. Gelas yang pertama diisi dengan air kopi yang pahit, ya, sedangkan gelas yang kedua itu diisi dengan air soda manis, ya, yang tentunya bersoda, ya Bapak Ibu Saudari. Lalu masukkan Bapak Ibu Saudari, kita masukkan sebutir tablet, ya,
vitamin C, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ke dalam masing-masing gelas yang pertama dan kedua. Saudara, di gelas yang pertama yang kopi pahit itu, ketika tablet itu tenggelam dan perlahan mulai larut tanpa banyak perubahan, ya, ketika dimasukkan ke gelas yang pertama yang ada kopi pahitnya. Tapi di gelas yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang ada sodanya, begitu tablet itu masuk atau vitamin C itu masuk, langsung muncul gelembung-gelembung yang melimpah-limpah, bahkan sampai meluap keluar gelas itu. Saudara, tablet itu adalah masalah hidup. Hidup yang pahit, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akan menenggelamkan juga setiap kehidupanmu. Kau akan tenggelam dalam setiap masalah-masalah, dalam setiap kehidupanmu kalau engkau seperti kopi yang pahit itu. Tapi ketika saudara hidup dipenuhi dengan gelas yang bersoda tadi, yang melambangkan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita semua, saudara ada sukacita, maka Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, ketika masalah ada di dalam setiap kehidupan kita semua, saudara kita akan bereaksi terhadap masalah itu. Tentunya dengan luapan gelembung-gelembung sukacita yang mengalahkan kepahitan itu sendiri dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara yang terkasih, mari kita periksa baik-baik setiap sambungan rohani dalam hidup kita semua. Apakah kalian masih menempel pada pokok anggur itu setiap hari? Ingat ya, ke gereja bukan hanya setiap minggu, seharusnya setiap hari. Sama seperti saudara nge-charge handphone, ya. Bahkan kalau saudara handphone saudara digunakan ya dengan maksimal, pasti setiap hari saudara ngecas dalam hidupmu. Saudara cek setiap sambungan rohanimu, apakah masih menempel pada pokok anggur itu setiap hari? Cek waktu teduh saudara, apakah saudara memiliki waktu teduh konsisten dalam setiap kehidupanmu? Karena waktu teduh yang konsisten itulah kunci menghasilkan buah sukacita dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, ketika hatimu merasa hampa, izinkan Roh Kudus mengisi hati dan jiwamu dengan cara saudara berdoa, ya. Saudara bisa berdoa dalam bahasa roh kalau saudara mendapat karunia itu dalam setiap hidup saudara. Ya Bapak Ibu Saudari, saya jarang menggunakan bahasa roh ketika ada dalam setiap kumpulan-kumpulan jemaat. Ya Bapak Ibu Saudari, karena bagi saya pribadi bahasa roh itu membangun setiap kehidupan iman saya secara pribadi. Maka ketika saya pribadi datang kepada Tuhan, pasti saudara saya akan gunakan hal ini. Ya, bagi kalian yang sudah menerima, saudara bisa menggunakan itu. Saudara, izinkan Roh Kudus mengisi kalian dengan cara berdoa di dalam bahasa roh itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, tapi ingat digunakan di dalam setiap pribadi saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, atau ketika saudara dan saya, ketika kalian merasa hampa, saudara hanya diam saja. Saudara tidak mau mengundang hadirat Tuhan. Saudara mari, biarkan dia mengalir seperti soda tadi. Ya, seperti soda yang baru ke dalam setiap jiwamu. Biarkan dia mengalir dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, jadilah pembawa sukacita juga bagi setiap orang lain. Ketika kalian memberkati orang lain dengan senyum, ketika kalian memberkati orang lain dengan kata-kata pengharapan, saudara, kalian sedang menuai sukacita untuk dirimu sendiri. Ketika kalian Bapak Ibu Saudara memberkati orang lain dengan setiap persembahan, pemberian-pemberian yang saudara bisa lakukan kepada orang-orang yang mungkin datang dalam setiap kehidupanmu, tiba-tiba kalian amplopi, ya, terima kasih Bapak, terima kasih, ya, atau anak-anak yang datang ke rumahmu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalian amplopi mereka, ya, walaupun mungkin nilainya tidak seberapa, saudara, itu ya Bapak Ibu Saudara, kita sedang menabur kebaikan dalam setiap kehidupan kita semua. Ketika kalian memberkati orang-orang ini dengan seperti itu, ya, dengan senyum juga, dengan kata-kata pengharapan, kalian kelak pun juga akan menuai sukacita untuk dirimu sendiri. Jangan pernah takut Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, karena matematika Tuhan tidak seperti matematika kita semua. Matematika kita punya 10, kita memberi 5, sisa 5. Tapi matematika Tuhan kita punya 10, kita memberi 5, bisa jadi 15, bisa jadi 17, bisa jadi 25. Bapak Ibu Saudari, itu matematika Tuhan yang seringkali Bapak Ibu Saudari, kalau saudara hidupi ya seperti itu. Ya, yang kalau kita hidupi ya seperti itu. Ada saja jalan-jalan berkat itu dalam setiap kehidupan kita semua. Makanya jadilah pembawa berkat bagi orang lain. Jadilah pembawa sukacita bagi orang lain. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ketika ada orang yang mau sharing denganmu, engkau hanya mendengar saja.
Ya dari 1 jam pertemuan mungkin 55 menit saudara mendengar saja. 5 menitnya saudara hanya mendoakan dia supaya dia kuat di dalam setiap kehidupan imannya. Saudara, kalian sedang menuai sukacita untuk dirimu sendiri kelak dalam setiap hidupmu. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara yang terkasih, Bapak Ibu, adik-adik dimanapun kalian berada, depresi dan keputusasaan itu adalah musuh yang nyata hari-hari ini bagi sebagian besar kalangan Gen Z, ya anak-anak muda dan lain sebagainya. Dan mereka datang dengan segala kelicikannya, ya baik depresi, keputusasaan. Tetapi ingatlah, Tuhan Yesus telah memberi kita perlengkapan senjata yang sempurna. Salah satu yang paling ampuh dan yang paling indah yang kita belajar dalam setiap kehidupan kita semua pada kesempatan saat hari ini adalah sukacita rohani. Amin Bapak Ibu Saudari. Adalah ketika kita memiliki sukacita rohani. Saudara, saat hari ini, ya mungkin ketika nanti kalian sudah selesai dari channel ini, saudara, Tuhan ingin kita membuat sebuah keputusan baru. Akui bahwa sukacita adalah benteng perlindungan bagi setiap jiwa. Akui itu. Bahwa sukacita adalah benteng perlindungan bagi setiap jiwa saudara dan saya. Amin. Saudara, bertindaklah dalam iman untuk memuji Tuhan di tengah badai kehidupan kita semua. Karena pujian kita adalah, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi ya, tanda kutip ini ya, gempa bumi bagi penjara masalah kita semua. Bertindaklah dalam iman untuk tetap memuji Allah di tengah-tengah badai kehidupan kita semua. Maka percayalah, penjara-penjara rohani itu akan terbuka dalam setiap kehidupan saudara ketika saudara dapat memuji Allah di tengah badai. Dan yang terakhir, saudara tadi diingatkan, terimalah bahwa sumber sukacita kita tidak akan pernah habis selama kalian terhubung dengan sang pokok anggur dalam setiap kehidupan saudara dan saya, yaitu Yesus Kristus. Saudara, jangan biarkan iblis mencuri sukacitamu. Iblis tidak takut kepada kekhawatiranmu, tetapi dia gentar melihat seorang anak Tuhan yang bisa tersenyum dan berkata, Tuhan, aku ini tidak mengerti jalan-jalanmu, tetapi aku percaya rencanamu. Oleh sebab itu jiwaku, pujilah Tuhan dan jangan lupakan segala kebaikannya. Iblis itu takut dengan orang-orang yang berkata seperti itu. Saudara, biarlah kebenaran ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan saya mau tutup pada kesempatan saat hari ini, Bapak Ibu, ya, saya melihat dengan mata rohani, kalau mungkin ada seseorang di sini yang sedang bergumul dengan keputusasaannya yang sangat besar. Kalian merasa seperti Petrus yang sedang berjalan di atas air, tapi sekarang kalian mulai tenggelam karena kalian takut melihat besarnya angin. Kalian berteriak, Tuhan tolong, aku tenggelam. Aku lelah berpura-pura kuat di dalam setiap kehidupanku. Saudara, tahukah kalian apa yang Yesus lakukan? Dia tidak berdiri di tepi danau sambil berteriak memberi instruksi dalam setiap hidup saudara. Dia segera mengulurkan tangannya dan menarik kalian semua. Tangan itu, Bapak Ibu Saudari, adalah tangan yang pernah dipaku. Tangan yang berlubang paku itu sekarang terulur kepadamu. Dia berkata, hai anakku, hai putriku, mengapa engkau bimbang? Aku tidak akan membiarkan engkau tenggelam. Kuberikan kepadamu sukacitaku, bukan sukacita dunia. Sukacita yang tentunya membuat kalian semua bisa tersenyum di tengah badai. Karena engkau tahu badai ini tidak akan membinasakanmu, justru akan mengantarmu ke tujuan, yaitu kemuliaan yang lebih lagi dalam setiap hidupmu. Saudara, jangan biarkan iblis menipumu dengan mengatakan bahwa hidupmu sudah selesai, atau bahwa Tuhan sudah meninggalkanmu. Jangan. Saat hari ini Yesus berkata, aku mengasihimu dengan kasih yang kekal. Serahkan bebanmu kepadaku, ambillah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, apa yang harus kalian lakukan? Kalian cukup berbalik, kalian cukup bertobat, kalian cukup menyerahkan kepada Tuhan. Katakan di dalam hatimu sekarang, Tuhan, aku tidak sanggup lagi, tetapi aku percaya Engkau sanggup Tuhan. Engkau sanggup menguatkanku. Aku menerima sukacitamu sebagai kekuatanku. Engkaulah yang kuandalkan. Mulai sekarang
sampai selama-lamanya. Saudara, tentunya bagi kita yang rindu dalam setiap kehidupan kita, memberikan hidup sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, mengakui Dia sebagai Tuhan dan sumber sukacita sejati. Mari ya kita responi panggilan ini. Mari kita berdoa. Biar firman ini boleh menjadi berkat buat setiap jiwamu dan jiwaku yang terus haus dan lapar di dalam hadirat-Nya. Ya Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Di saat kami lemah, Engkau yang tetap menguatkan kami. Di saat kami jatuh, Engkau tetap setia. Tuhan Yesus, kami datang dengan segala beban yang berat. Ada yang membawa rasa kecewa mungkin yang dalam setiap hidup kami. Ada yang membawa luka masa lalu yang tidak kunjung sembuh dalam setiap kehidupan kami. Ada yang bergumul dengan tekanan-tekanan hidup dalam setiap hidup mereka yang kadang mencekik leher setiap kami semua. Mungkin ada yang merasa dirinya begitu hampa dan tidak berguna. Ya Tuhan, sekarang di hadapan tahta kasih-Mu, oh Tuhan, kami memberikan diri kami. Kami memohon pengampunan-Mu, karena selama ini kami lebih percaya pada besarnya masalah daripada besarnya kuasa-Mu. Kami minta ampun ya Tuhan, karena membiarkan keputusasaan berbicara lebih keras daripada firman-Mu. Dan sekarang di dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa, kami memerintahkan spirit depresi, spirit keputusasaan, dan spirit ketakutan. Oh Tuhan, di dalam nama Yesus kami usir, dalam nama Yesus keluarlah. Kalian tidak berhak atas kehidupan kami semua. Setiap anak-anak Allah yang ada di channel ini. Kami semua adalah milik Kristus. Tubuh kami adalah bait Roh Kudus. Bapa, terima kasih. Kami menerima setiap pencurahan sukacita surgawi saat hari ini juga. Di dalam nama Yesus. Penuhi kami semua dengan Roh-Mu. Biarlah sukacita-Mu menjadi benteng yang melindungi kehidupan kami dan keluarga kami. Melindungi pekerjaan kami dan usaha bisnis kami. Melindungi masa depan kami, anak-anak kami. Pulihkan semangat yang patah. Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Dan mulai hari ini kami berkomitmen untuk menjadikan Engkau sumber sukacita kami. Apapun yang terjadi, kami terus merindu bersorak-sorak. Karena Engkau adalah Allah yang menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian sedetik pun. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus yang penuh kasih. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan kami semua. Bagi mereka yang belum percaya, jamah setiap hati mereka. Dan pagi hari ini kami memberikan hidup kami bagi kemuliaan nama Yesus. Dalam nama yang terindah, nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Berkati setiap kami, anak-anak-Mu pada kesempatan pagi hari ini. Bapa, biarlah Tuhan yang terus mengurapi setiap hidup kami. Aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Kalau pagi hari ini, hati kami mungkin Tuhan Yesus, dalam setiap kehidupan kami ada yang berat. Tuhan, kami percaya pada kesempatan saat hari ini, Tuhan yang terus menyegarkan jiwa kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus berkati hidup kami, keluarga kami, pasangan kami, istri kami, suami kami, anak-anak kami, orang tua kami, menantu kami, Tuhan mertua kami, berkati Tuhan. Bahkan cucu-cucu kami, opa, oma kami, kakek nenek kami, diberkati oleh karena Tuhan. Studi kami boleh diberkati, pekerjaan bisnis usaha kami, Tuhan rahmati bagi kemuliaan sorga. Terima kasih pada kesempatan hari ini, diberkatilah hidupmu, dan biarlah hidupmu selalu dipenuhi dengan sukacita sorga. Dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selesai sudah pelayanan Pastor Ndeso pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sebelum kita tutup live ini, tariklah nafasmu dalam-dalam. Lalu kemudian buang semua sisa kekhawatiran itu Bapak Ibu Saudari. Biarkan roh Tuhan yang menyegarkan batinmu. Saudara, biarlah kita tidak membawa beban kembali dalam setiap kehidupanmu. Pergilah dengan hati yang ringan dan terus langkah yang dikuatkan di dalam Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih, biarlah firman Tuhan boleh terus kita hidupi dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara yang terberkati, jangan lupa saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara. Ya, sampai saudara tap-tap layar, saudara sambil like channel ini. Ya, Bapak Ibu Saudari, terima kasih juga saudara juga bisa ya berbagi gift. Ya, kalau saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Ndeso. Pastor Ndeso mengucapkan terima kasih
Bagi Bapak Ibu Saudari yang sudah tap-tap layar, yang sudah share channel ini, yang sudah repost channel ini, yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan dari Manado, Jepara, Bekasi, Kalideres dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu dari Tanjung Priok, ya God bless you. Teman-teman semua dari Kalimantan Tengah, God bless you. Kalian yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan dari Sumba, dari Surabaya, Bu Atrin, God bless you ya. Dari Kucing Sarawak Malaysia, Bu Ende Kaban, thank you buat gift-nya. Bu Eni Juwardi, thank you juga, God bless you. Dari Jakarta Timur juga, God bless you. Dari Depok, God bless you juga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, jikalau saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso dan saudara rindu memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan ya sebagai milik Tuhan, dan juga persembahan misi untuk pembangunan gereja, atau Bapak Ibu Saudari untuk pembukaan TK lewat channel Pastor Deso, saudara dapat memberikan persembahan-persembahan itu lewat bio profil saya ya di Pastor Deso di TikTok. Itu ada bio profil Pastor Deso, itu ada rek BCA atas nama istri saya Angelin ya. Dan juga Bapak Ibu Saudari ada social bus bagi saudara yang mungkin ada di luar negeri, di Malaysia, di Singapura, ataupun dimanapun saudara di luar negeri, saudara rindu mendukung channel Pastor Deso, saudara dapat memberikan persembahan-persembahan itu lewat social bus atau juga mungkin juga lewat PayPal. Ya Bapak Ibu Saudari, social bus itu memudahkan karena mungkin hanya memberikan alamat email atau bisa memberikan nomor telepon dan lain sebagainya. Ya saudara, kalau bagi saudara yang rindu tentunya saudara bisa memberikan persembahan-persembahan itu lewat bio profil saya di TikTok atau lewat deskripsi video saya di YouTube. Itu saya selalu sematkan Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, terima kasih buat kehadiran kita semua pada kesempatan hari ini. Terima kasih dimanapun kita berada. Saudara yang terkasih, Pastor Deso hadir setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7:30 pagi waktu Indonesia Barat, baik di TikTok maupun di YouTube. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, saudara, bagi saudara yang rindu untuk pelayanan atau dilayani secara konseling, secara pribadi, ada pergumulan-pergumulan tertentu saudara rindu didoakan, saudara jangan lupa saudara bisa minta nomor WA saja ya kepada Pastor Deso, biar nanti kami doakan. Kalau memang saudara rindu didoakan secara langsung, bisa lewat video call atau saudara bisa lewat kontak telepon terlebih dahulu dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, haleluya. Biar nanti kita doakan lewat handphone kita. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau memang saudara rindu didoakan atau saudara pengen lihat live kalau di WA tuh bisa video call kalau tidak salah ya, itu bisa juga dilakukan. Saudara bisa minta nomor WA-nya di inbox saja, bisa inbox DM di TikTok Pastor Deso. Terima kasih, itu saja yang saya bisa sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Tetap semangat di dalam Tuhan. Saudara setialah mengiring Yesus Kristus dalam setiap hidup saudara dan saya. Pakailah channel ini menjadi salah satu alat untuk kita berlatih ya, bersama-sama mengiring Tuhan, menjadi tempat latihan kita bersama-sama untuk semakin mengasihi Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudari, dukunglah selalu pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Jikalau saudara terberkati, maka dukunglah dengan tulus channel ini bagi kemuliaan sorga. Terima kasih, itu saja yang saya bisa sampaikan. Tetap semangat di dalam Tuhan. Saya mohon undur diri ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Salam dari saya Pastor Deso, bersih jiwa menyegarkan dari kota Depok, Jawa Barat. Sampai ketemu besok kembali dalam waktu yang sama dalam program Refresh dan Reset. God bless you. Bye-bye buat kita semua. Pak Hap, God bless you. Bu Vi, God bless you ya. Pak Didik Ekse, God bless you juga. Bu Wice Laihat, God bless you. Tuhan memberkati ya teman-teman semua yang tadi sudah menulis bersih jiwa menyegarkan, thank you. KNF 22 Berta, thank you. Lini Josh, God bless you ya. Robert Ujinin Kias, God bless you ya. Teman-teman semua yang hadir di channel ini, God bless you ya. Haleluya. Haleluya. Tetap semangat di dalam Tuhan. Sekali lagi salam dari saya, bersih jiwa menyegarkan dari kota Depok, Jawa Barat. God bless you. Bye-bye buat teman-teman semua.